Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suharto, Happy Cooking. Hai Bun, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan lancar terus ya kegiatannya. Untuk hari ini saya ingin berbagi resep, yaitu bistik daging sapi. Ini resepnya di save dulu ya Bun ya, nanti kalau untuk hari raya Idul Adha ya Bun ya, untuk kurban. Ini rasanya enak banget dan juga tuh membuatnya tuh simple ya Bun ya. Dan ini untuk gimana cara membuatnya, simak terus ya videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan, ini ada 500 gram daging sapi. Ini sengaja yang ngirisnya agak tebal-tebal ya Bun. Mengirisnya nih lawan itu ya seratnya. Lalu ada santan 300 ml. Untuk rempah-rempahnya ini semuanya sudah saya tulis ya di dalam video. Dan ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada tomat. Ini untuk step yang selanjutnya, tomatnya mau saya potong menjadi beberapa bagian ya. Ditambahkan tomat biar tambah enak supaya ada rasa masam-masamnya. Setelah semuanya dipotong, kemudian saya sisihkan. Lalu ini ada bawang bombay, saya menggunakan 1 buah aja ya. Kemudian diiris agak besar-besar aja, jangan terlalu tipis ya Bun. Setelah semuanya diiris, ini saya sisihkan ya. Ditambahkan bawang bombay supaya rasanya tuh tambah enak dan juga tuh wangi. Dan untuk step yang selanjutnya, ini ada bahan bumbu halusnya. Ada lengkuas, ada jahe, bawang putih, bawang merah, dan bumbu rempah-rempahnya ya. Semuanya ini saya masukkan, lalu dihaluskan ya. Dan untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah panaskan teflon, lalu diberi minyak sedikit aja ya Bun ya, karena nanti juga akan mengeluarkan minyak. Saya masukkan bahan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nih, dan mengeluarkan aromanya tuh wangi. Ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang aja ya Bun. Dan untuk bumbu aromatiknya, ini ada daun salam 4 lembar, serai 2 batang yang sudah digeprek. Tumis bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi supaya tidak bau langu atau bau bumbu mentah ya. Ini masih tetap ya Bun, saya aduk-aduk terus. Dan ini sudah mulai pecah minyak bumbunya, tandanya sudah matang ya. Ini saya masukkan daging sapinya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Ditumis dulu ini ya. Ini tapi benar-benar ya, aromanya ini menggugah selera. Aduk-aduk sampai tercampur merata dengan bahan bumbunya. Lalu ini saya masukkan kecap manis. Ini menggunakan agak banyak ya, ini kecap manisnya 10 sendok makan. Kemudian ini biar warnanya juga tambah bagus ya, dan hitamnya tuh benar-benar meresap gitu sampai ke daging. Ada gula merah, saya pakai gula merah. Ini ada penyedap rasa sapi. Dan jangan lupa ini saya tambahkan juga garam ya Bun. Diaduk-aduk sebentar supaya tuh merata ya dan tidak gosong. Ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan bunda-bundaku yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya. Dan insya Allah ada menu-menu dan resep setiap harinya ya. Ini saya tambahkan sedikit air ya dari sisa bumbu tadi, dan ada santan kelapa. Santan kelapanya ini ada 300 ml dan airnya tadi 200 ml, jadi totalnya semua 500 ml ya Bun ya. Ini yang saya gunakan, santan dan juga airnya. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur ya dan terendam. Ini menggunakan api kecil aja ya waktu memasaknya. Kemudian ditutup dan masak dengan menggunakan api kecil. Ini saya tambahkan dengan tomat yang sudah diiris-iris tadi, dimasukkan, lalu diaduk-aduk lagi.
dan tunggu sampai santannya ini menyusut. Kalau sudah menyusut itu tandanya sudah matang ya bun, karena ini masaknya pakai api sedang aja, api kecil aja. Ini setelah beberapa saat ya, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan tomatnya ini juga sudah mau mulai hancur ya. Masih tetap ini saya aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Dan ini kuahnya sudah menyusut ya bun ya. Ini bumbunya tuh sudah leko banget. Saya tambahkan yang terakhir ini ada bawang bombay, irisan bawang bombay, lalu diaduk-aduk lagi. Ini sengaja ya waktu masukkan bawang bumbunya yang terakhir aja, supaya rasanya tuh kres gitu ya bun ya, dan juga rasanya tuh enak. Ini saya aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan jangan lupa untuk dites rasa ya, apa yang kurang boleh ditambahkan. Untuk penggunaan gula, garam, dan penyedapnya, karena setiap orang tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing ya bun ya. Ini rasanya sudah pas, sudah mantep banget, dan juga sudah enak banget. Kemudian saya angkat, lalu siap untuk disajikan. Dan ini hasilnya ya bun ya. Ini ada bistik daging sapi, rasanya tuh enak banget ini bun. Ini nggak kalah enaknya dengan yang di resto-resto itu ya bun ya. Dan pokoknya tuh rasanya enak dan mantep banget. Makanya sama nasi hangat, boleh juga ini ditambahkan dengan cabai utuhan ya, cabai caplak kalau yang suka pedas. Tapi ini juga sudah enak banget pokoknya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan bunda-bundaku yang sudah menonton video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.